Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Miss Mila. Kali ini kita akan membahas topik listening comprehension. Baik, sebelum kita masuk ke topik listening comprehension, seperti biasa kita akan review terlebih dahulu ya. Oke, dalam mengerjakan soal-soal TOEFL, apalagi khususnya PBT, paper based TOEFL, maka kita akan mengerjakan soal-soal yang berkaitan dengan yang pertama listening comprehension, yang kedua structure and written expression, yang ketiga reading comprehension. Nah, kali ini kita akan fokus ke listening comprehension. Untuk bagian listening comprehension, biasanya kita akan diminta untuk mengerjakan 50 soal dalam waktu 35 menit. Kemudian, biasanya, kita masuk ke listening comprehension dan kita akan bedah 50 soal itu akan membahas tentang apa dan waktu pengerjaan 35 menit itu akan seperti apa. Yuk kita bahas. Nah, biasanya dalam soal TOEFL 50 pertanyaan itu akan dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama yaitu part A, short conversation. So, you are going to deal with 30 questions about short conversations. Jadi, nanti kita akan mengerjakan soal-soal yang berkaitan dengan percakapan singkat antara dua belah pihak. Biasanya ada woman to woman, or woman to man, or man to woman. Jadi ada cewek, ada cowok, atau cewek-cewek, atau cowok-cowok, atau cowok-cewek. Nah, ada pembicara pertama dan ada pembicara kedua. TikToknya cuma sekali saja. Jadi misal si A mengatakan, "Hai, apa kabar?" Si B mengatakan, kurang enak badan nih. Nah, nanti langsung ada narator nanya, "What does the woman mean?" Nah, kira-kira seperti itu. Jadi, yang kita maksud dengan short conversation ini adalah percakapan singkat dengan sekali TikTok. Satu pernyataan dari pembicara pertama dan satu pernyataan dari pembicara kedua, dan kemudian narator akan mengemukakan pertanyaannya. Biasanya, bentuk pertanyaan ini kita akan memilih 4 alternatif jawaban yang sesuai dengan diminta oleh sang narator. Tentang apa? Jadi, kita akan memilih satu jawaban paling benar dari 4 pilihan jawaban yang ada. Sebenarnya semuanya 30 pertanyaan itu akan memilih 4 alternatif jawaban juga. Cuma untuk part A kita akan menjawab soal-soal yang berkaitan dengan percakapan singkat. Part B itu adalah longer conversation. Jadi biasanya ada satu percakapan panjang. Kalau di part A kita hanya membahas percakapan singkat, TikToknya cuma sekali. Kalau di part B itu percakapannya lebih panjang. Jadi biasanya satu percakapan panjang tersebut akan memiliki jawaban dari beberapa soal di bawahnya. Biasanya sekitar 3 atau 4 sampai 5 pertanyaan. Jadi untuk satu percakapan panjang itu, soal yang akan kita jawab adalah 4 sampai 5 pertanyaan. Nah, biasanya ini tantangannya adalah seberapa fokus kita untuk mengambil poin-poin penting dari percakapan yang lebih panjang tersebut. Kalau percakapan singkat enak ya, orang yang ngomong sekali, dijawab sekali, kita langsung ke pilihan jawaban. Nah, kalau percakapan panjang ini dia ngomong dulu panjang, ngalur ngidul, ngebahas satu topik atau 2 topik, kemudian nanti kita diminta untuk menjawab 4 sampai 5 pertanyaan terkait percakapan itu. Nah, seperti yang kita tahu, kita tidak boleh tuh taking notes ketika pembicaraan sedang berlangsung. Jadi kita harus fokus mendengarkan, ambil keywordnya apa, dan kita kira-kira mau jawab yang mana tuh dari 4 sampai 5 pertanyaan tersebut. Nanti kita akan bahas ya skillnya dengan lebih lanjut, karena ada trik tersendiri untuk mengerjakan part B ini. Nah, untuk yang ketiga adalah part C. Itu adalah tentang mini talks. Biasanya akan ngebahas ada satu pembicara dan dia akan membahas satu topik tertentu.
Biasanya soal-soalnya ada yang sebagai tour guide atau lecture, kita akan mendengar perkuliahan atau akan mendengar penjelasan dari tour guide atau akan mendengarkan perkuliahan dari seorang profesor atau akan ngebahas tentang advertisement dibawakan oleh news anchor atau berita dari news anchor. Bisa macam-macam di mini talks ini. Intinya kita hanya akan mendengarkan monolog. Kalau part A dan part B itu adalah conversation atau dialog, ada dua belah pihak di situ. Kalau part C ini adalah monolog. Jadi cuma satu pembicara dan kita harus menangkap poin-poin penting dari pembicaraannya, dan dari satu pembicaraan itu, satu talks tersebut kita harus akan menjawab pertanyaan 3 sampai 4 pertanyaan. Nah, seperti yang bisa kita lihat di layar, bertingkat. Ini menandai tingkat kesulitannya. Jadi, short conversation itu lebih mudah dikerjakan daripada part C, talks. Tingkat kesulitannya talks itu yang paling tinggi. Nah, biasanya tuh short conversation ini kan ada 30 pertanyaan. Yang paling gampang yang mana tuh biasanya? Biasanya pertanyaan 1 sampai 10 adalah pertanyaan yang paling gampang, kemudian nanti dia akan bertingkat tingkat kesulitan soalnya sampai pertanyaan ke-30, dan naik lagi tingkat kesulitannya ketika kita mengerjakan part B, dan naik lagi tingkat kesulitannya ketika kita mengerjakan part C. Nah, yang biasa selalu saya bahas di kelas adalah, kan tadi kita bahas nih, soal 1 sampai 10 di part A itu adalah yang paling mudah. Tapi biasanya paling suka disia-siakan oleh mahasiswa. Kenapa? Karena nih biasanya kalian datang ke tempat tes, kemudian mengurus hal-hal bersifat administratif, masuk ke dalam ruangan, mempersiapkan tes, buklet dibagikan, kemudian kalian langsung mengerjakan listening comprehension, karena listening comprehension adalah tes bagian pertama yang akan diujiankan. Nah, banyak kejadian mahasiswa masih grogi untuk mengerjakan tes, atau bisa jadi datang terlambat, atau sibuk dengan persiapan administratif, dengan kartu tanda pengenalnya, atau pensilnya, atau segala macamnya. Intinya mereka tidak konsentrasi ketika tes listening comprehension dimulai, masih sibuk dengan hal-hal selain tes itu sendiri. Jadi ketika itu dimulai, malah 1 sampai 10 masih belum bisa fokus karena masih berkaitan dengan hal-hal eksternal, atau mungkin juga karena belum terbiasa mendengar percakapan dalam bahasa Inggris. Soal 1 sampai 5 itu habis hanya untuk adaptasi. Oleh sebab itu biasanya di kelas saya selalu minta kepada para mahasiswa untuk, yuk sebelum tes kita latihan dulu ya, selama ya minimal seminggu, 10 hari sampai seminggu sebelum tes. Biasakan untuk mendengar, boleh itu berita, boleh itu percakapan, boleh itu vlog, boleh itu video, apapun berkaitan dengan audio atau boleh ditambah dengan visual, untuk didengarkan minimal ya sekitar 10 sampai 15 menit. Fungsinya apa? Itu untuk membiasakan otak kita langsung switch dari Indonesian language to English language. Jadi terbiasa dulu nih. Jadi untuk soal, jangan sebelum-sebelumnya kita tidak pernah mendengarkan audio bahasa Inggris, kemudian tiba-tiba kita langsung masuk ke dalam ruangan tes mengerjakan soal listening. Biasanya kaget duluan, telinganya tidak terbiasa, tidak bisa beradaptasi. Jadi soal 1 sampai 5 biasanya untuk mengadaptasikan telinganya dulu, mengadaptasikan operating system di otaknya dulu. Oleh sebab itu, saya kasih tipsnya, saya kasih triknya. Sebelum kalian mau mengerjakan tes TOEFL, yuk kita coba yuk 10 menit aja setiap hari selama 10 hari atau selama seminggu sebelum tes, untuk membiasakan operating system di otak, switching dari Indonesian language to English language, terbiasa mendengar, telinganya udah terbiasa mendengar, jadi lebih mudah menangkap kata-kata yang akan diujiankan di tes tersebut. Ya, dicoba ya. Nih, ditantang nih, mau nggak ngambil tantangan ini? Coba dulu.
Jadi sebelum ujian, coba dulu telinganya dibiasain dulu untuk mendengar percakapan-percakapan bahasa Inggris. Oke, kita lanjut ya. Oke, strategi umum dalam pengerjaan soal-soal TOEFL. Seperti biasa, yang pertama be familiar with the direction. Jadi kita harus tahu dulu bentuk soalnya seperti apa, pilihan jawabannya seperti apa, bagian-bagian soalnya seperti apa yang tadi sudah kita bahas. Jadi kita tahu sebelum kita turun ke medan tempur, kita udah tahu persiapan seperti apa, alat-alat seperti apa, persenjataan seperti apa yang harus kita persiapkan sebelum kita ujian, ya. Yang kedua adalah listen carefully to the conversations and talks, of course, because this is listening section, listening comprehension section, so you need to listen. You need to listen to the recording, to the audio, and you need to listen carefully, and you need to find the keywords. Pasti di mana-mana kalau untuk mengerjakan soal-soal TOEFL, kita pasti berkaitan dengan keyword, kita harus tahu dulu kata kuncinya apa sih yang harus kita cari di audio tersebut. Yang diminta pertanyaannya seperti apa. Yang kita harus cari seperti apa. Pilihan jawaban paling benar dari 4 alternatif jawaban yang ada yang mana. Itu yang akan kita pilih. Yang ketiga adalah the questions generally progress from easy to difficult. Sebelumnya sudah saya bahas, tingkat kesulitannya naik bertingkat dari part A yang paling gampang 1-10 paling gampang, naik pelan-pelan sampai soal 30, lanjut ke part B naik lagi level kesulitannya, lanjut ke part C itu yang biasanya yang sulit bukan berarti tidak bisa dijawab, tapi sulit berarti kita harus tahu trik dan strategi untuk memudahkan kita menjawab. Oke, yang keempat adalah never leave any answers blank on your answer sheet. No penalty for guessing. Jadi ya seperti biasa, kalau emang sementok-mentoknya nggak tahu mau jawab apa, ya udah guessing. Tebak aja mau yang mana. Karena nggak ada nilai minus ya. Oke, yang kelima, use any remaining time to look ahead at the answers to the questions that follow. Jadi gini, biasanya salah satu tips dan trik dari saya adalah kan biasanya instructionnya selalu sama ya. Part A. In this part you will hear the conversation bla 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 bla. Instructionnya itu selalu sama dan biasanya itu makan waktu sekitar 50 detik sampai 1 menit. Nah, biasanya triknya adalah waktu mendengarkan instruction itu bisa kita ambil, ibaratnya kita curi-curi waktu untuk melihat pilihan jawaban soal 1-5 atau 1-10. Dari pilihan jawaban yang ada, kita bisa memprediksi kira-kira pertanyaan yang muncul akan seperti apa. Dan ketika audionya diperdengarkan, kita bisa nebak nih keywords yang kita cari harus seperti apa. Karena kita udah tahu pilihan jawabannya ini, bisa jadi nanti pilihan jawabannya ada tentang makanan gitu. Berarti kita nanti akan dengar, kayaknya di audionya kita harus fokus nih dengar yang tentang makanan yang mana nih pilihan jawabannya. Jadi ketika kita membaca alternatif jawabannya terlebih dahulu, kita bisa predict the question that will come. Jadi kita bisa tahu keywords yang kita cari seperti apa. Itu akan memudahkan kita. Biasanya satu soal ke soal berikutnya itu ada jeda waktu sekitar 4-5 detik. Itu bisa kita gunakan untuk membaca cepat pilihan jawaban, jadi kita tahu mau cari keyword apa, nanti ketika audio diperdengarkan kita bisa fokus, ini loh yang harus kita cari. Oke, ini kira-kira strategi umum untuk mengerjakan soal-soal listening. Kemudian kita masuk. Oke, just like usual, are you ready to take the challenge? Of course, I can do it. So do not say that you can't do it, but you need to say I can do it. Saya bisa. Karena kita akan membahas tentang strategi-strategi yang akan dibutuhkan di lapangan ketika kita menjawab soal-soal TOEFL. Khususnya kali ini adalah listening comprehension. Oke, untuk tahap pertama kita akan masuk ke level yang paling bawah tadi, yang easy. Karena easy itu ada 30 soal, we can dig the score, kita bisa ngambil ambil skor sebanyak-banyaknya karena dia 30 soal dan rata-rata cukup mudah untuk dikerjakan. Yang penting latihan. Kita tahu strategi, kemudian kita latihan.
Okay. So the first line in part A, kemampuan yang harus kita punya adalah strategi pertama, skill one, focus on the second line. Maksudnya second line ini gimana sih? Jadi kan gini nih, tadi saya bilang percakapannya percakapan singkat, TikToknya antara satu statement dari first speaker, terus satu statement dari second speaker. Nah, maksudnya focus on the second line berarti kita harus fokus ke pernyataan dari pembicara kedua. Karena the answer to this type of question is most often found in the second line of the conversation. Biasanya jawabannya itu ada di pernyataan dari pembicara kedua. Jadi kita harus fokus on the second line. Kayak gimana sih contohnya? Yuk kita lihat contohnya ya. Oke. Key information, strategy. First strategy, focus on the second line. Tadi kita sudah bahas. Biasanya the second line of the conversation probably contains the answer to the question. Listen to the first line. Of course, kita tetap harus mendengar pernyataan dari pembicara pertama, tapi bila kita ketinggalan itu nggak masalah, karena biasanya jawabannya di pembicara kedua. Oke. Contohnya seperti apa? Contohnya gini. On the recording, you hear, do you really need a bit mistake this time? Woman, yes, he forgot to turn in his research paper. Kemudian naratornya nanya, what does woman say about Billy? Kemudian di pilihan jawabannya nanti kita akan baca. Yang pertama, A, it was the first time he made a mistake. Yang B, he forgot to write his paper. Yang C, he turned in the paper in wrong place. Yang D, he didn't remember to submit his assignment. Oke, coba lihat. Yuk kita fokus ke ucapan pembicara kedua. Yes, he forgot to turn in his research paper. Seperti biasa, keywordnya apa? Oke, first one, forgot to turn in. Yang kedua, research paper. Oke, jadi kira-kira jawaban yang mana? A, B, C, D? That's right. Jawabannya adalah D. He didn't remember, forgot. Di sini di atas di recording dia nyatakan dengan kata forgot. Di pilihan jawaban dia kemukakan dengan kata didn't remember. Di audio dia nyatakan dengan turn in. Di pilihan jawaban dia nyatakan dengan to submit. Di audio dinyatakan dengan his research paper. Di pilihan jawaban dinyatakan dengan his assignment. Jadi kira-kira seperti itu ya. Jadi jawabannya biasanya muncul di pernyataan dari pembicara kedua. So you need to focus on the second line. Okay, next strategy. Skill 2. Choose answers with the synonyms. Focus on the keywords in the last line and the second line, and then you need to find the synonyms of the keywords in the multiple choices. Jadi, kan tadi yang pertama tuh, kita fokus ke ucapan dari pembicara kedua. Kita cari keywordnya. Tadi keywordnya apa? Di contoh soal sebelumnya, forgot ya. Forgot, turn in, research paper. Dan kita lihat kan, di pilihan jawaban dia tidak muncul dengan kata forgot kembali, dia tidak muncul dengan kata turn in kembali, dia tidak muncul dengan kata research paper kembali, tapi dia muncul dengan kata didn't remember, sinonim dari lupa, tidak ingat, turn in, sinonimnya submit, research paper maksudnya adalah assignment. Jadi kira-kira seperti itu, dari keyword kita harus tahu sinonimnya. Kita lihat contoh soal berikutnya ya. Okay, sama key informationnya, so you need to find the keyword, then find the synonyms of the keyword. Okay, example, on the recording, you will hear, woman, why is Barbara feeling so happy? Man,
She just started working in a real estate agency. Narrator, what does the man say about Barbara? In your textbook, you read A. She always liked her work in real estate. B. She began a new job. C. She just bought some real estate. D. She bought a real estate agency. Kira-kira yang mana? Oke, keywordnya apa? Lagi-lagi fokus ke ucapan pembicara kedua. She just started working in a real estate agency. Keywordnya apa? Started working. Sinonimnya silakan dicari di pilihan jawaban. Sudah ketemu? Okay, that's right. The answer is B. Di atas dia bilang started, di bawah dia bilang began. Working a new job. Jadi kira-kira seperti itu ya. Cara mencari sinonim. Jadi kita harus mengandalkan skill listening kita. Kemudian dalam skill listening kita juga harus punya strategi untuk menjawab soal. Karena soal-soalnya tidak literal apa yang kita dengarkan di audio itu yang muncul di pilihan jawaban, tapi dia muncul dalam bentuk sinonimnya. Oke. Strategi ketiga yang paling gampang, avoid similar sounds. So you need to identify the keywords in the conversation, and if you find similar sounds in the multiple choices, it means that they are not the answer. Okay, so similar sounds equal not the answer. Okay, jadi kan tadi kita dengar tuh pernyataan dari pembicara kedua. Kemudian kita udah nemu keywordnya apa. Kemudian kita cari sinonimnya di soal. Biasanya kita harus menghindari bunyi-bunyi yang sama. Contohnya gimana? Ini contohnya. Okay, key information. The important thing, you need to find keywords, find the synonym, and then avoid similar sounds. Jadi fokus dengarkan ucapan pembicara kedua, cari sinonim di pilihan jawaban, hindari bunyi yang sama. Okay, contoh ya, example. On the recording, you hear, "Man, why couldn't Mark come with us?" Woman, he was searching for a new apartment. Narrator, what does the woman say about Mark? In your textbook, you read, he was in the department office. B, he was looking for a place to live. C, he was working on his research project. D, he had an appointment at church. Oke, jadi kita lihat di situ itu sudah ditandai. Searching apartment. Jadi sound yang muncul ada searching sama apartment. Dan di pilihan jawaban ada bunyi-bunyi yang mirip. Department, apartment, searching, research, apartment, appointment, search, church. Mirip-mirip. Nah, biasanya jebakan Batman nih. Biasanya sama mahasiswa nih jebakan Batman. Biasanya kenapa? Saya gini kan kita nih dapat recording. Kita dengar. Tapi kadang untuk maintaining your concentration for 30 questions, jadi untuk menjaga konsentrasi 30 pertanyaan tuh kadang sulit. Jadi ada saat-saat tertentu kalian lost konsentrasinya. Bisa jadi, biasanya pertama, nggak kedengeran, nggak ketangkap jawaban soal nomor 1. Terus soal nomor 2, blank. Aduh, tadi nomor 1 tuh apa ya jawabannya, masih mikirin nomor 1. Yang ketiga, blank lagi. Aduh, apa ya? Jadi salah satu strategi berikutnya nih, biasa saya suka bilang di kelas, move on. Harus belajar untuk move on. Nggak cuma tentang kisah cinta aja move on. Listening comprehension juga tentang move on. Jadi kalau soal nomor 1 nggak kejawab, soal nomor 2 fokus lagi, move on aja soal nomor 1. Udah, biarin soal nomor 1. Nanti ketika ada sisa waktu di terakhir, kalian bisa ngambil yang guessing tadi, tebak aja. Jangan berlama-lama di satu soal yang tidak terjawab.
ya. Jadi harus belajar move on ya. Oke. Nah, yang berikutnya biasanya karena ketinggalan tuh yang soal nomor 1, yang nomor 2 tuh nggak fokus, tapi biasanya suka tetap ketangkep. Kayaknya tadi dia bilang apartemen deh. Apa ya, apartemen. Karena ketangkapnya apartemen, biasanya yang dipilih malah yang bunyi yang sama. Iya apa iya? Iya kan? Biasa suka gitu kan? Nggak dengar yang ketangkapnya tuh cuma apartemen. Berarti kalian nyari-nyari kata apartemen di pilihan jawaban. Nah, itulah yang kita sebut dengan jebakan Batman. Karena biasanya dia tidak muncul dalam bentuk yang sama. Dia muncul dalam bentuk sinonimnya. Jadi kalau seandainya ada kata apartment, hindarilah bunyi-bunyi yang sama. Misalnya kayak di sini ada department, ada appointment, searching, ada research, ada church. Ini apa ini bisa diaplikasikan untuk semua nomor? Rata-rata, mostly, iya. 80%-nya seperti ini. Tapi bisa jadi ada 20%-nya yang emang misalnya muncul apartment, A, B, C, D-nya juga muncul kata apartment itu. Tapi keywords-nya yang lain. Bisa jadi seperti itu. Jadi dia tetap muncul similar sound, tapi di 4 pilihan jawabannya. Tapi jika dia cuma muncul di 3 pilihan jawaban, berarti otomatis yang tidak muncul similar sound-nya itu jawaban yang benar. Oke, jadi kira-kira kayak gitu ya. Dan ini paling enak ini strategi yang paling enak dan paling gampang digunakan. Jadi ya udah pilih aja jawabannya yang tidak muncul kata-kata yang mirip gitu. Bunyi-bunyi yang mirip. Oke. Nah, karena emang listening comprehension, jadi pasti fokusnya adalah you need to listen. Oke, jadi kita fokus ke strategi 1-3 kembali. Ulang lagi apa yang pertama? Oke, fokus ke ucapan pembicara kedua. Fokus on the second line. Yang kedua apa? Find the synonyms. Cari sinonimnya di pilihan jawaban. Yang ketiga apa? Avoid similar sound. Hindari bunyi yang sama. Hindari kata-kata yang mirip. Oke. Nah, kita lanjut ke latihan ya. Oke. Ini strategi pertama kita, 3 strategi pertama kita. Kita ketemu lagi di strategi berikutnya. Kita kerjakan latihan dulu ya, sebelum kita nyambung ke strategi berikutnya. Oke, saya harap semuanya bisa paham di 3 strategi yang pertama. Masih gampang-gampang, masih mudah sekali, dan masih enak untuk diaplikasikan. Rata-rata saya yakin kalian pasti jago, bisa jawabnya. Seperti biasa, kalau ada pertanyaan, jangan lupa untuk dicatat dan ditanyakan di live discussion kita. Oke, see you on the next part. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.